Mace Hilgers alami kekalahan telak bersama Twente sebelum gabung timnas Indonesia. Tom Hai siap jadi penyambung lidah. 4 pemain keturunan baru di timnas Indonesia. Gak cukup Emil Audero CS, PSSI pantau 3 pemain keturunan Indonesia yang belum dinaturalisasi. Siapa saja? Fix lawan timnas Indonesia, supporter Bahrain datang ke SUGBK. Elkan Baggett belum kembali ke timnas Indonesia. Erick Thohir minta netizen tak menghakimi. Jelang debut Patrick Kluivert, Erick Thohir ogah bahas target timnas Indonesia hadapi Australia. Mace Hilgers alami kekalahan telak bersama Twente sebelum gabung timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Mace Hilgers mengalami hasil buruk bersama Twente sebelum bergabung dengan skuad Garuda untuk melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Twente harus menelan kekalahan telak 26 saat menjamu Feyenoord dalam lanjutan pekan ke-26 Eredivisie 2024-2005 di De Grolschvesten, Minggu 16 Maret 2025. Hilgers tampil selama 81 menit dalam laga tersebut, namun kehadirannya tak mampu menghindarkan Twente dari kebobolan 6 gol. Feyenoord langsung unggul cepat melalui Ayase Ueda pada menit ke-10 setelah menerima umpan matang dari Reed. Hanya berselang 4 menit, Igor Paixão menambah penderitaan tuan rumah dengan gol keduanya. Twente semakin terpuruk setelah Ueda mencetak gol keduanya pada laga ini. Tuan rumah baru bisa memperkecil ketertinggalan pada menit ke-41 lewat eksekusi penalti Sam Stein, menutup babak pertama dengan skor 1-3. Memasuki paruh kedua, Feyenoord terus menekan pertahanan Twente. Paixão kembali mencetak gol pada menit ke-53 setelah menerima umpan Reed. 9 menit berselang, pemain asal Brasil itu mencetak hat-trick dengan memanfaatkan kesalahan lini belakang tuan rumah. Twente sempat menambah gol melalui Stein pada menit ke-71 untuk memperkecil skor menjadi 2-5. Namun, Feyenoord memastikan kemenangan besar setelah Aymen Sliti mencetak gol pada menit ke-90 memanfaatkan assist dari Paixão. Skor akhir 6-2 untuk kemenangan tim tamu. Kekalahan ini membuat Twente turun ke peringkat kelima klasemen sementara dengan 46 poin dari 26 pertandingan. Sementara itu, Feyenoord naik ke posisi keempat dengan koleksi 47 poin. Bagi Mace Hilgers, laga kontra Feyenoord menjadi penampilan terakhirnya sebelum bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun itu akan segera bertolak untuk membela Garuda dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hilgers diprediksi akan menjadi andalan utama di lini belakang timnas Indonesia yang kini dibesut Patrick Kluivert. Tom Hai siap jadi penyambung lidah. 4 pemain keturunan baru di timnas Indonesia. Mereka adalah Ole Romeni, Joey Pelupesi, Emil Audero, dan Dean James. Timnas Indonesia mendapat amunisi tambahan jelang hadapi timnas Australia dalam lanjutan grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka semua sudah bisa bermain di laga tersebut karena proses perpindahan federasinya telah rampung. Hai pun sudah tak sabar menyambut kehadiran 4 pemain keturunan baru di skuad timnas Indonesia. Meski secara pribadi tidak mengenalnya, namun ia mengetahui mereka sebagai pemain. Ya, saya mengenal mereka, tetapi tidak secara pribadi. Tapi tentu saja saya mengenal mereka sebagai pemain. Sungguh indah bagi mereka dan saya juga tidak sabar untuk bertemu mereka, kata Haye dilansir dari kanal YouTube The Hayway Minggu 16 Maret 2025. Lebih lanjut, The Professor tak segan untuk menjadi jembatan para pemain baru itu agar bisa cepat beradaptasi dengan skuad Garuda. Tapi, ia mengungkapkan saat ini chemistry antar pemain timnas Indonesia terjalin sangat baik. Terkadang ya, membantu pemain baru, tapi itu juga tergantung skuadnya. Sekarang dengan timnas, juga jeda internasional terakhir ketika kami melawan timnas Arab Saudi, saya pikir chemistry tim sangat bagus, ungkap Haye. Jadi, menurut saya tidak perlu terlalu khawatir karena kami memiliki tim yang cukup dekat.
dan tentu saja semua orang akan saling membantu, tandasnya. Timnas Indonesia akan menantang Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis 20 Maret 2025. Haye dijadwalkan akan tiba di Sydney lebih dulu pada hari ini. Ia menjadi pemain diaspora gelombang pertama yang tiba lebih dulu bersama Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Rafael Struijk. Setelah menantang Australia, Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa 25 Maret 2025. Diharapkan, skuad Garuda bisa memetik hasil manis di dua laga itu guna menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Gak cukup Emil Audero CS, PSSI pantau 3 pemain keturunan Indonesia yang belum dinaturalisasi. Siapa saja? Naturalisasi Emil Audero saat ini menjadi bahan perbincangan, lantaran penjaga gawang Palermo itu sudah resmi dinaturalisasi. Rupanya, Emil tidak sendiri saat disumpah WNI, PSSI memboyong serta 2 pemain keturunan lainnya seperti Joey Plupesi dan Dean James. Kendati demikian, walaupun sudah berhasil memproses naturalisasi Emil TS, PSSI masih tetap mencari pemain diaspora lainnya yang masih tersebar di Eropa. Terbaru, ada 3 calon pemain keturunan Indonesia yang belum dinaturalisasi dan kabarnya masih dalam pantauan PSSI, salah satunya ada dari pemain grade A. PSSI targetkan 3 pemain naturalisasi baru lagi, di antaranya yaitu Eerste Jayden Oosterwolde. Pertama ada Jayden, dia merupakan pemain back yang bisa dianggap grade E. Dengan market value 260,72 miliar, dia memiliki performa yang jauh di atas rata-rata. Dirinya saat ini bermain untuk klub Fenerbahce. Bahkan salah satu akun fanbase Fenerbahce pernah mengatakan bahwa Jayden bisa positif dinaturalisasi. Sampai saat ini, Oosterwolde bisa dikatakan sebagai pemain keturunan Indonesia yang belum dinaturalisasi karena masih dalam pemantauan saja. Tristan Goijer. Goijer juga menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia yang belum dinaturalisasi. Namun Tristan sendiri makin hari selalu menunjukkan kode positif. Dia sendiri tercatat sebagai pemain untuk PC Zwolle. Tristan menempati posisi sebagai pemain di bek kanan dan memiliki market value sebesar 34,76 miliar. Tristan sendiri pernah berkata bahwa dia bisa saja terbuka untuk kesempatan naturalisasi, oleh karenanya dia memiliki peluang yang positif sampai saat ini. Emiliano Jonathans. Emiliano merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia yang belum dinaturalisasi, namun dialah yang paling mencolok di antara Jayden maupun Tristan. Mengapa? Karena Emiliano selalu menunjukkan bahwa dirinya sangat bersedia bila mana menjalani naturalisasi. Bahkan, keluarganya pun turut mendukungnya. Sampai saat ini, Jonathans juga masih dipantau oleh Patrick Kluivert, lantaran dia merupakan seorang striker yang bisa dikatakan tajam dan berbahaya. Dengan demikian, ketiga nama pemain keturunan yang belum dinaturalisasi ini bisa saja menyusul langkah Emil Audero CS untuk menjadi pemain timnas pada masa yang akan datang. Fix lawan timnas Indonesia, supporter Bahrain datang ke SUGBK. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa Bahrain akan membawa beberapa supporternya untuk menyaksikan secara langsung pertandingan melawan timnas Indonesia. Laga ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Meski begitu, Erick Thohir tidak membeberkan berapa jumlah supporter Bahrain yang akan datang ke SUGBK. Menurutnya, jumlahnya sedikit. Sebelumnya, Erick Thohir sudah melakukan pertemuan dengan Kedutaan Besar Bahrain di Indonesia. Dalam pertemuan itu, Erick Thohir membahas persiapan PSSI menggelar pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain. Erick Thohir menjamin bahwa pertandingan nanti akan berjalan dengan lancar, termasuk sikap dari supporter timnas Indonesia yang akan menjamu Bahrain dengan baik.
Hal ini sebelumnya sudah ditunjukkan supporter timnas Indonesia saat ada fans Jepang dan Arab Saudi datang ke SUGBK November 2024. Supporter lawan merasa nyaman berada di Jakarta. Namun situasi ini akan berbeda mengingat timnas Indonesia punya kenangan pahit saat lawan Bahrain di Stadion Internasional Bahrain, Rifa, beberapa waktu lalu. Timnas Indonesia dikerjai wasit dan akhirnya harus bermain imbang 2-2 lawan Bahrain. Kepemimpinan wasit itu yang membuat supporter timnas Indonesia geram. Di media sosial, supporter timnas Indonesia melakukan serangan ke akun-akun Bahrain hingga akhirnya Bahrain mengirimkan surat kepada FIFA dan AFC untuk memindahkan venue pertandingan melawan timnas Indonesia. Bahrain ingin laga tersebut digelar di luar timnas Indonesia. FIFA tidak menyetujui permintaan Bahrain. Laga tersebut tetap digelar di SUGBK. Selain itu, merujuk dari peraturan FIFA, supporter Bahrain boleh datang ke SUGBK dengan maksimal jumlahnya 5% dari kapasitas stadion. Hal ini juga berlaku bagi supporter timnas Indonesia yang ingin menjalani laga tandang. Kemarin informasi yang saya terima itu tidak begitu banyak. Tetapi, tentu saja kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Kita harus bisa memastikan jangan sampai melakukan hal-hal buruk, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com. Lanjut Erick Thohir, ia percaya supporter timnas Indonesia bisa bersikap dewasa saat pertandingan nanti. Setidaknya ini bisa membuat dunia lebih sangat percaya bahwa sepak bola di Indonesia aman-aman saja. Kita harus jadi pahlawan yang bisa bermain dengan baik. Kita harus jadi tuan rumah yang baik. Kita harus membuktikan bahwa kita ini kuat, kata Erick Thohir. Elkan Bagot belum kembali ke timnas Indonesia. Erick Thohir minta netizen tak menghakimi. Nama Elkan Bagot memang masih menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Terbaru bahkan Elkan Bagot namanya masih tak masuk dalam daftar skuad pelatih yang dipanggil Patrick Kluivert. Tentu saja ini menjadi pertanyaan besar karena saat ini timnas Indonesia tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir pun menjelaskan terkait absennya pemain berusia 22 tahun tersebut. Kami tentu menginginkan Elkan Bagot kembali, tetapi mungkin saat ini prioritasnya masih di klub, ujar Erick Thohir kepada awak media. Untuk itu, Erick Thohir meminta agar tak ada netizen Indonesia yang menghakimi Elkan Bagot nantinya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan agar semua pihak tetap menghormati pilihan sang pemain. Oleh karena itu, ia meminta agar tak ada pihak yang menghakimi Elkan Bagot, karena ia juga pemain masa depan skuad Garuda. Jadi, kami tidak bisa menghakimi dan saya mohon netizen juga tidak menghakimi, tegas Erick Thohir. Siapa tahu suatu hari nanti dia kembali, karena itu adalah pilihan pribadi, ucapnya. Lebih lanjut, saat ditanya apakah ada pendapat dari Patrick Kluivert, Erick Thohir mengatakan bahwa juru taktik asal Belanda tersebut sangat terbuka dengan pemain seperti Elkan Bagot. Apalagi saat ini Bagot juga telah tercatat tampil sebanyak 14 caps bersama Blackpool FC. Pemain yang dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool tersebut memang belum banyak bermain dengan klub karena mengalami banyak cedera. Dengan tak dipanggilnya Elkan Bagot ke timnas Indonesia, Erick mengatakan bahwa Patrick Kluivert masih memiliki banyak pilihan pemain center back. Coach Patrick terbuka saja, tidak ada pikiran macam-macam. Jelas mantan pemilik Inter Milan tersebut. Di posisi center back, kita punya banyak pemain bagus seperti Mads Hilgers, Rido, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Walaupun dapat kartu kuning, Jordi Amat, dan Ferrari, ungkapnya. Calvin Verdong bisa bermain di posisi bek tengah kiri, sementara Kevin Dix di kanan. Jadi opsinya cukup banyak. Walaupun saat ini timnas Indonesia memang memiliki banyak pemain yang menempati posisi Bagot, Erick berharap tak ada pihak yang menghakimi Elkan Bagot nantinya. Namun, saya mohon jangan menghakimi Elkan, tutur Erick Thohir. Mungkin saat ini dia sedang fokus di klubnya dan bukan tidak mungkin dia masih menjadi bagian dari masa depan timnas Indonesia, jadi tidak apa-apa, pungkasnya.
Jelang debut Patrick Kluivert, Erick Thohir ogah bahas target Timnas Indonesia hadapi Australia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025 ini. Pertandingan melawan tim berjulukan Socceroos ini akan menjadi laga krusial buat Timnas Indonesia. Pasalnya, tim Merah Putih saat ini menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan mengemas 3 poin. Mereka beda 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua klasemen grup C dengan mengemas 7 poin. Namun, posisi ini Jay Itzes dan kawan-kawan juga belum bisa santai karena mereka memiliki poin yang sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan bahkan juru kuning Cina. Jelang menghadapi tim asuhan Tony Popovic ini, Erick Thohir pun mendapat pertanyaan target apa yang diberikan buat skuad Garuda. Orang nomor 1 di PSSI ini mengaku tak ingin berbicara soal target, tetapi ia ingin memberikan yang terbaik. Saya tidak mau berbicara soal target, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Minggu, 16 Maret 2025. Sepak bola itu 50-50, tapi tentu kita ingin hasil terbaik. Semua mau yang terbaik, kan, ucapnya. Saat ditanya terkait dengan adanya tambahan 4 pemain baru, yakni Ole Romeni, Joey Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengaku tak tahu apakah keempat pemain ini pasti akan masuk skuad Timnas Indonesia nantinya. Pasalnya, untuk permainan tim kepelatihan yang dinilai lebih paham, meski ia memastikan kondisi para pemain lainnya sangat bagus. Saya tidak tahu pasti mereka masuk skuad atau tidak, karena nanti tim kepelatihan yang akan menilai mereka, jelas Erick Thohir. Ole Romeni saya lihat terus dimainkan di Oxford, jadi dari segi match fitness dia baik dan layak, ungkapnya. Emil Audero juga bermain, Dean James sempat mencetak gol dan Joey Pelupesi juga tampil. Jadi, dari segi match fitness, mereka seharusnya siap, tinggal adaptasi dengan tim saja. Untuk itu, Erick ditanya, apakah ada ekspektasi buat laga debut Patrick Kluivert menukangi Timnas Indonesia ini? Mantan pemilik Inter Milan itu pun mengaku tak tahu apa yang akan dimainkan oleh Jay Itzes dan kawan-kawan nanti. Saya tidak tahu. Ekspektasi mainnya seperti apa? Yang penting bagi saya adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin agar mimpi ke Piala Dunia 2026 bisa tercapai. Tegas Erick. Walaupun terasa cepat, tapi momentum tidak datang 2 kali. Walaupun roadmap-nya PSSI menargetkan lolos Piala Dunia di 2030-an, saya pikir dengan beberapa pemain yang ada sekarang, kita harus coba. Ini momentum yang harus dimanfaatkan, tuturnya. Kok Patrick Kluivert tidak panggil Asnawi Mangkualam? Ini jawaban Erick Thohir. Lantas apa alasan Patrick Kluivert melupakan sosok yang pernah menjadi kapten Timnas Indonesia itu? Saat ditanya apa alasannya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara. Kepada awak media termasuk, Erick Thohir mengakui bahwa ia tidak terlalu tahu keputusan dari Patrick Kluivert. Erick Thohir tidak mau ikut campur perihal pemanggilan pemain Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Namun menurut Erick Thohir, ia mempunyai prediksi yang membuat Asnawi Mangkualam tersisih. Kata Erick Thohir, posisi di bek kanan Timnas Indonesia sudah padat. Saat ini ada 3 pemain yang mengisi pos tersebut, yakni Eliano Reinders, Sandy Walsh, dan Kevin Dix. Asnawi Mangkualam dinilai kalah bersaing dengan ketiga pemain itu. Cukup dipertanyakan tidak dipanggilnya Asnawi Mangkualam. Pasalnya, Asnawi Mangkualam saat ini tampil reguler bersama klub asal Thailand, Port FC. Mantan pemain PSM Makassar itu mencatatkan 23 pertandingan dengan waktu 1.586 menit bersama Port FC. Asnawi Mangkualam bahkan tampil baik setelah memutuskan pindah ke Liga Thailand. Bahkan Asnawi Mangkualam pernah masuk ke dalam pemain terbaik setiap pekan Liga Thailand. Mungkin ada beberapa pemain di posisi itu. Ada Kevin Dix dan Sandy Walsh. Mungkin ya. Mungkin juga kalau di posisi penyerang sayap kanan di sana sudah ada Ole Romeni, kata Erick Thohir. Erick Thohir tidak mau menanyakan perihal itu kepada Patrick Kluivert. Ia hanya percaya penuh kepada pelatih asal Belanda tersebut.
Saya tidak tahu. Saya tidak berani tanya atau membandingkan per individu pemain karena semua itu menjadi satu strategi kepelatihan, kata Erick Thohir. Selain Asnawi Mangkualam, ada Yaakob Sayuri yang juga dilupakan Patrick Kluivert. Lagi-lagi, Erick Thohir tidak mau memberikan komentarnya. Kalau dia kembali lagi ke timnas Indonesia itu semuanya tergantung pelatih, bukan saya. Saya hanya menegaskan di sini tidak ada pemain titipan, kata Erick Thohir. Bintang timnas Indonesia Mees Hilgers buka-bukaan ungkap sosok yang membuatnya jadi bek tangguh. Kata Hilgers, sosok itu adalah mantan rekan setimnya, yakni Robin Proper. Untuk diketahui, Hilgers merajut karirnya dengan bergabung di FC Twente Youth pada 2011 silam. Performanya terus meningkat hingga akhirnya dia menembus tim utama pada musim 2020. Sejak saat itu, Hilgers pun semakin tangguh. Pemain timnas Indonesia itu menjadi pemain utama yang dipercaya dalam mengawal pertahanan FC Twente hingga saat ini. Namun, performa Hilgers yang kian tangguh tak didapatnya secara instan begitu saja. Dia menyebut Proper menjadi sosok yang mempengaruhinya hingga bisa menjadi seperti sekarang ini. Bek veteran berusia 31 tahun itu mengajarinya banyak hal penting. Dia adalah pemain senior yang membantu saya saat saya berusia 19 atau 20 tahun, kata Hilgers, dilansir dari situs resmi FIFA, Senin, 17 Maret 2025. Dia mengajari saya detail-detail penting untuk menjadi bek tengah yang lebih cerdas dan lebih baik, serta bagaimana menjadi seorang pemimpin, kenangnya. Lebih lanjut, Hilgers mengungkapkan aspek penting dalam permainan adalah kepemimpinan. Hal inilah yang terus diasah olehnya dan dibawanya ke timnas Indonesia. Sebagai bek tengah, Anda harus berkomunikasi dengan rekan setim dan mengatur pertahanan, tuturnya. Dari belakang, kami memiliki pandangan penuh terhadap lapangan, jadi penting untuk berbicara dan mendorong tim maju, terutama saat bermain untuk Indonesia, lanjut Hilgers. Terlepas dari itu, Hilgers akan berjuang bersama timnas Indonesia dalam lanjutan grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Maret ini. Skuad Garuda akan tandang melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Usai gabung timnas Indonesia U20, Evandra Florasta jadi lebih pede bawa Garuda Asia di Piala Asia U17 2025. Gelandang timnas Indonesia U17, Evandra Florasta, beberkan dampak usai bela timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Evandra Florasta pun mengaku jadi lebih pede bawa Garuda Asia, julukan timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025. Seperti diketahui, Evandra satu-satunya pemain yang berhasil promosi ke skuad Garuda Nusantara. Pemain muda Bayangkara FC itu bergabung dalam gelaran Piala Asia U20 2025. Evandra pun selalu tampil di babak grup meski tidak bermain penuh. Namun memang sayangnya, timnas Indonesia U20 yang dinakodai Indra Syafri itu harus terhenti di fase grup dengan menelan 2 kekalahan dan 1 imbang. Kini, Evandra kembali berjuang bersama timnas Indonesia U17 dalam menatap Piala Asia U17 2025 yang akan bergulir di Arab Saudi pada 3-20 April mendatang. Pemain berusia 16 tahun ini mengaku sangat percaya diri usai menimba ilmu di skuad Garuda Nusantara. Saya mendapatkan kepercayaan diri dari Piala Asia U20. Saya turun ke U17 lagi, saya mendapatkan kepercayaan diri yang lebih, kata Evandra saat ditemui di Stadion Pakansari beberapa hari lalu. Lebih jauh, Evandra mengungkap persaingan dalam skuad jelang Piala Asia U17 2025. Menurutnya, persaingan sangat ketat pada setiap posisi. Piala Asia U17 ini sangat bagus, sangat ketat. Beda dari tahun-tahun kemarin, kualifikasi dan AFF. Piala Asia ini sangat ketat dari posisi belakang sampai depan sangat ketat, terang Evandra. Timnas Indonesia U17 tergabung dalam grup C Piala Asia U17 2025 bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan.
Skuad Garuda Muda dipatok target meraih tiket Piala Dunia U17 2025. Peluang Timnas Indonesia U17 untuk merebut tiket tersebut cukup terbuka lebar. Sebab tim yang melaju ke babak perempat final itu sudah dipastikan mendapat tiket. Artinya, Garuda Muda harus finish 2 teratas di fase grup jika ingin lolos. Malaysia nyerah jiplak proyek naturalisasi Timnas Indonesia, minta supporter Harimau Malaya untuk realistis. Setelah sempat dikabarkan tengah melakukan perubahan di Tim Nasional Malaysia dengan program naturalisasi, Harimau Malaya hingga kini tampaknya masih cukup frustasi. Alih-alih ingin meniru langkah yang dilakukan Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) yang sukses besar dengan proyek naturalisasinya, Malaysia justru belum menemukan titik terang. Terbaru, CEO Harimau Malaya, Rob Friend, baru-baru ini mengungkapkan hal mengejutkan kepada publik. Rob Friend mengatakan agar supporter Harimau Malaya bisa bersikap realistis dengan pengembangan dan transformasi Timnas Malaysia saat ini. Ia juga mengakui bahwa program naturalisasi dan transformasi Harimau Malaya masih membutuhkan waktu. CEO Harimau Malaya tersebut menegaskan bahwa transformasi Timnas Malaysia tidak bisa dilakukan secara instan. Kota Roma tidak dibangun dalam sehari, ujar Rob Friend dalam wawancara bersama media Malaysia, Astro Arena. Kenyataannya, Anda tidak bisa berubah dalam waktu dekat. Tidak seperti klub sepak bola. Anda bisa membeli pemain dan melakukan perubahan. Sambungnya, meski hal ini kurang enak terdengar di telinga para supporter, Rob Friend kembali menegaskan, pekerjaannya untuk Harimau Malaya dapat dilihat jangka panjang, bukan dalam kurun waktu 6 bulan. Saya di sini tidak untuk menyenangkan para pendukung, saya di sini tidak untuk memberikan hasil dalam 6 bulan. Hasil usaha saya akan terlihat dalam jangka panjang, beber Rob Friend. Lebih lanjut, Rob Friend mengajak kepada semua pihak, terutama pecinta sepak bola Malaysia, agar bersikap realistis. Dikatakan Rob Friend, program naturalisasi Malaysia ini cukup sulit jika harus meniru langkah-langkah yang dilakukan Timnas Indonesia. Sebab, menurutnya, Indonesia memiliki talenta pemain keturunan dan diaspora yang banyak ketimbang Malaysia. Kita harus realistis, Malaysia bukan Indonesia. Jumlah penduduknya jauh lebih banyak dari Malaysia dan jumlah penduduk di seluruh dunia, pungkasnya. Top skor Australia, sebut kekuatan Timnas Indonesia setara dengan Socceroos. Top skor sepanjang masa Timnas Australia, Tim Cahill, menyebut kekuatan Timnas Indonesia kini setara dengan negaranya. Oleh karena itu, ia meminta para juniornya untuk waspada. Laga Timnas Australia versus Timnas Indonesia itu merupakan matchday ke-7 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Stadion Sydney Football, Australia, Kamis 20 Maret 2025 pukul 4 sore, waktu Indonesia Barat. Cahill mengatakan pelatih Tony Popovich memiliki pemain-pemain potensial yang syarat dengan kualitas dan pengalaman. Namun, persaingan dalam fase grup C juga cukup ketat antar setiap kontestan. Ia memiliki kumpulan pemain yang berbakat. Akan tetapi, bila Anda melihat negara-negara seperti Indonesia, Timnas Arab Saudi, dan negara-negara di Asia lainnya, mereka setara, urai Cahill, dilansir dari The Roar, Minggu 16 Maret 2025. Bahkan ada beberapa yang lebih baik. Itulah realitas sepak bola saat ini, sambung pemilik 49 gol bagi Australia tersebut. Cahill menilai perjalanan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 memang tidak mudah, meskipun saat ini berada di posisi kedua. Hal itu menjadi tantangan buat Popovich. Tony, saya pernah bermain dengannya. Dia orang yang hebat. Dia jelas menghadapi tantangan besar di pundaknya dan saya mendoakan yang terbaik untuknya, tukas Cahill. Dia seorang profesional, dia pelatih yang hebat, dia orang yang lebih baik lagi. Dan dia akan diuji, karena memang begitulah sifat pekerjaannya. Tandasnya, Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin dan puncak klasemen dihuni timnas Jepang karena punya 16 poin. Sementara itu,
Timnas Indonesia di peringkat ketiga, Arab Saudi di posisi keempat, Timnas Bahrain di peringkat kelima, dan Timnas Cina di posisi buncit mengoleksi poin sama yakni 6.